Selamat pagi yang mengenang, kita ketemu kembali dalam renungan harian Selasa 6 Juni 2023. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan yang membangunkan kami dari tempat tidur kami dan mengingatkan kami untuk bersekutu dengan Engkau sebelum kami memulai aktivitas. Biarlah Engkau buka hati dan pikiran kami supaya kami memahami, mengerti, dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yaitu yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-49. Demikian firman Tuhan, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, kokohnya sebuah bangunan sangat bergantung pada kualitas fondasinya. Jika kita menanam fondasi semakin dalam, maka bangunan di atasnya akan kokoh. Apalagi jika kita menggunakan batu bermutu baik, itu akan menambah kokoh gedung di atasnya. Bapak Ibu, pada akhir dari pengajaran Tuhan Yesus memberikan sebuah penekanan yang sangat serius. Dia menekankan dua hal penting, yaitu dikatakan tadi mendengar dan melakukan. Siapapun yang mau mendengar sekaligus melakukan pengajarannya, maka orang itu adalah seorang bijaksana. Itu bisa kita bandingkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Yesus mengibaratkan seperti tukang bangunan. Dia mendirikan rumah dengan kualitas fondasi dan batu yang baik. Jadi ketika hujan, banjir, dan badai menerpa, rumah itu akan tetap berdiri kokoh. Itu yang dikatakan ayat 25. Akan tetapi ada orang yang sebaliknya. Mereka hanya mau mendengar, tetapi tidak melakukannya. Yesus mengatakan orang sejenis ini seperti seorang tukang yang bodoh. Dia sedang membangun rumah di atas pasir. Jadi saat hujan, banjir, dan angin keras menimpanya, maka rubuh dan robohlah rumah itu. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, sama halnya dengan orang yang sedang belajar bahasa baru. Jika mendengar ajaran gurunya, maka dia menjadi tahu tentang bahasa itu, serta artinya. Tetapi jika dia tidak pernah menggunakannya dalam percakapan, lambat laun tentu saja bahasa itu akan hilang. Dia akan segera melupakannya. Sia-sialah waktu yang dia gunakan untuk belajar selama ini. Dia akan rugi karena telah membuang-buang waktu dan uang untuk belajar, namun tidak menghasilkan apa-apa. Kita memang harus wajib membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah cara kita mengenal Allah sekaligus mengetahui kehendak-Nya bagi kita. Namun, jangan berhenti sampai di situ. Kita harus membuat firman jadi nyata, terlihat, didengar, dan dirasakan setiap orang. Oleh karena itu, kita harus menghidupi firman itu dalam setiap bidang hidup keseharian. Hanya dengan cara ini maka kita memuliakan Allah bukan lagi hanya dengan kata, tetapi juga dengan aksi nyata. Itu sebabnya tadi dikatakannya bahwa orang yang hanya mendengar itu tetapi tidak melakukan perkataan Tuhan sia-sialah. Dan Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita.
kita harus buktikan di dalam kehidupan kita. Supaya apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari tentang firman Tuhan, maka orang melihat dan meneladani dan bahkan mencontoh kita. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, supaya firman Tuhan itu tidak sia-sia, harus kita imani. Itu sebabnya dikatakan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan, kitalah yang berbahagia. Karena itu supaya kita mendapat kebahagiaan di surga, kita harus setia mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Selamat pagi, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan, yang mengingatkan kami, supaya kami tidak hanya mendengarkan firman, tetapi kami harus melakukannya di dalam hidup kami. Itulah bukti kesetiaan kami, keyakinan kami, kepercayaan kami kepada Tuhan, bahwa kami ini adalah pengikut Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.